Ya, selamat tahun baru. Selamat bertemu kembali. Kita awali lagi perkuliahan di awal tahun ini dan tapi ini juga pertemuan yang terakhir di semester ganjil ini. Kita atur dalam doa. Bapak Serga, terima kasih Tuhan beri waktu bagi kami dalam perkuliahan akhir dari semester ganjil ini. Kiranya Tuhan beracara, kami akan membahas tentang kisi-kisi pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajarin, kiranya biarlah itu dapat dipahami, dimengerti, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Salam. Kita kembali bertemu di perkuliahan yang terakhir ya dari semester ganjil ini, yaitu pertemuan yang ke-15 karena minggu depannya lagi berarti kalian masuk kepada UAS atau ujian akhir semester. Materi-materi yang akan diujikan atau diteskan kembali yaitu dari pelajaran atau materi setelah UTS. Jadi sebelum UTS itu sudah tidak lagi diujikan. Baik, coba kita sharekan kembali. Kisi-kisi kita lihat kisi-kisi yang akan kita pelajari. Ya, ini kisi-kisinya yaitu kita melangsung dari pertemuan yang ke-9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 15 itu kisi-kisi dan yang ke-16 adalah UAS. Kalau kita buka LMS kita ya. Jadi ini pertemuannya pertama itu mahasiswa memiliki sikap toleransi dan mampu mewujudkan kerukunan. Jadi yang materi yang pertama yang akan diujikan itu tentang kerukunan. Bagaimana kerukunan? Sini pembahasannya tentang kerukunan dalam konteks Pancasila dan iman Kristen. Nah, bagaimana konteksnya kerukunan itu kalau menurut Pancasila dan menurut iman kekristenan? Nah, penting sekali kita pahami apa itu arti kerukunan dan untuk apa hidup rukun. Ya kan? Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, sedangkan Alkitab merupakan pedoman hidup umat Kristiani. Jadi sesuai dengan Alkitab atau firman Allah. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, kerukunan. Butuh kerukunan. Karena kalau tidak rukun, bahaya kan gitu ya. Yaitu ada kerugian baik materi maupun nyawa. Nah, kerukunan itu jauh-jauh hari memang sudah dilihat oleh Bapak pendiri bangsa Indonesia sehingga dicetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Dalam Pancasila ada namanya Persatuan Indonesia. Jadi ini yang harus diperhatikan baru dari hal iman kekristenan. Dalam iman kekristenan kita lihat sendiri di Amsal di Mazmur ya, kitab Mazmur 133, kerukunan ya, hidup rukun. Disitulah berkat Tuhan dicurahkan ya, berkat Tuhan dicurahkan ketika hidup rukun, maka perlu kerukunan. Itu pembahasan yang pertama. Yang pertemuan ke-10 yaitu mahasiswa berkarakter madani dan siap menjadi bagian dari masyarakat modern serta mendapat implementasikan dalam realitas kehidupan. Sedangkan di dalam pembahasan tentang masyarakat dalam konteks masyarakat beradab dan sejahtera dalam konteks iman Kristen. Ya, jadi dalam iman kekristenan bagaimana uh, umat Kristiani memujudkan, nyatakan yaitu tentang peradaban manusia, manusia yang beradab itu seperti apa, lalu sejahtera. Ya, nah, kenapa kita mempelajari tentang masyarakat? Karena ada masalah-masalah di dalam masyarakat, kan? Baru kemudian kita adalah bagian masyarakat. Nah, masalah-masalah apa yang di dalam masyarakat? Lalu apa dasar Alkitab kita bahwa kita itu harus peduli dengan masyarakat? Ya, bagaimana dasar kita kalau kita peduli dengan masyarakat itu? Nah, di dalam firman Tuhan jelas sekali dikatakan bahwa Allah sendiri pun ya tidak suka adanya penderitaan, tidak suka adanya penindasan di dalam masyarakat, yaitu Yeremia 58. Ya, konteks dalam Yeremia 58, bagaimana uh,
ritual-ritual ataupun puasa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bagaimana kita bisa menolong orang lain. Ya. Orang tidak makan dikasih makan, orang tidak berpakaian pun diberi pakaian. Orang yang tidak punya tempat tinggal pun diberi tumpah. Itulah ibadahmu yang sesungguhnya, itu kata firman Tuhan. Ya. Jadi kenapa kita belajar tentang masyarakat? Karena kita bagian masyarakat. Karena di dalam masyarakat ada masalah dan orang Kristen tidak boleh absen di dalam keadaan persoalan-persoalan ada di dalam masyarakat. Banyak persoalan-persoalan, banyak masalah ada di dalam masyarakat. Masalah kekerasan, masalah kemiskinan, masalah uh, ke, ke penderitaan, ya banyak ya, sakit-sakit penyakit atau penyakit masyarakat ya. Jadi kita harus ambil bagian. Tuhan Yesus sendiri juga di dalam perjanjian baru lebih jelas dikatakan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang sakit disembuhkan. Jadi di dalam masyarakat ada masalah dan orang Kristen tidak boleh absen di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu nomor tiganya tentang masyarakat multikultur atau pelajaran yang ke-11 yaitu masyarakat multikultur. Apa itu masyarakat multikultur? Apa itu multikultur? Kenapa masyarakat majemuk? Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kita lihat dari miniatur Taman Mini. Ya. Nah, sama halnya dengan masyarakat tadi atau kerukunan. Kenapa penting kerukunan? Ya, karena adanya konflik keberagaman bisa memicukan konflik. Konflik itu bisa merugikan nyawa maupun materi, harta, benda kan itu ya. Jadi masyarakat multikultur itu keberagaman yang ternyata bukan karena kesalahan manusia itu, tapi memang Allah yang mengendaki. Jadi keberagaman bangsa Indonesia itu merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia oleh karena itu menjadi kekuatan. Kalau ini bisa dipersatukan dengan kerukunan itu tadi kembali ya. Masyarakat multikultur keragaman. Dari mana kita tahu bahwa masyarakat multikultur itu ada karena kehendak Tuhan? Karena merupakan kekayaan bagi manusia, yaitu ketika Allah menyerahkan ya, keturunan Nuh, yaitu ketika mereka mendirikan menara Babel. Nah, di dalam masyarakat multikultur, ya, keberagaman itu perlu ada nilai-nilai yang harus kita anut, harus kita pegang. Agar apa? Agar terjalin kerukunan, kejalin kebersamaan, yaitu saling menerima, saling menghargai. Kalau Tuhan katakan, firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang kamu kehendaki orang berbuat bagi kamu, perbuatlah demikian. Jadi dengan kata lain, hargai orang lain. Kalau kami ingin mau dihormati, hormati orang lain. Kalau kamu perlu dihargai, hargai orang lain. Jadi saling menghargai, menerima bahwa ada keberagaman, tidak hanya satu suku. Jadi tidak lagi kita menganggap suku kita paling hebat daripada suku orang lain. Maka perlu nilai-nilai di dalam masyarakat. Nah, ini perlu dipelajari lagi apa saja sih nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat multikultur. Ya. Membahas masyarakat multikultur yang nomor 4, membahas masyarakat multikultur menyiapkan budaya dan agama ditinjau dari Pancasila dan iman kekristenan. Kembali lagi, ya keberagaman tadi menyikapi budaya dan agama ditinjau dari Pancasila dan iman kekristenan. Ketuhanan yang Maha Esa, saling menghargai antar umat beragama. Ya, di dalam masyarakat atau ketuhanan kita tidak lagi masyarakat yang menganut paham eksklusif. Ya, kalau eksklusifisme kan paham yang mengatakan bahwa agamanya paling hebat dari agama orang lain atau paling benar, agama orang lain salah. Tapi kita harus masuk kepada inklusifisme, yaitu kita tetap punya pemahaman bahwa agama kita adalah agama yang paling benar, tetapi tetap kita menerima keberadaan bahwa di luar kita masih ada agama-agama lain. Ya, jadi harus saling menghargai, menghormati, maka muncullah kerukunan tadi, termasuk budaya tadi, keberagaman budaya tadi untuk memperkaya, ya memperkaya manusia itu sendiri, karena itu sudah dikehendaki oleh Allah, yaitu ketika Allah menyerahkan keturunan Nuh sehingga mereka bermacam bahasa dan mereka pindah berserak kemana-mana. Oke, nomor 5 itu tentang politik. Apa itu tentang politik?
yaitu membahas politik. Kita bahwa politik itu sering dianggap tidak baik, ya. Karena apa? Karena mereka lupa tentang etika politik. Padahal kita udah tahu apa itu politik. Politik itu penting dalam hidup ini. Kita juga harus ada berpolitik. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari Alkitab? Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, Tuhan Yesus itu juga disebut Tuhan atau Raja, itu namanya politik, ya. Ya, politis ya, artinya itu masuk juga politik. Jadi tidak ada masalah. Memang kita harus politik. Nah, gereja tidak boleh berpolitik, tapi jemaat gereja harus berpolitik. Karena politik itu apa? Mengambil keputusan bersama untuk apa? Kepentingan bersama. Politik juga mempertahankan kekuasaan, ya. Itu juga politik kan gitu ya. Jadi semua hidup memang politik. Yang pasti ada nilai-nilai, ada etika. Ya, etika dalam politik. Dalam etika, di dalam politik ada juga nama demokrasi tadi, itu masuk kepada nomor 6. Ya, membahas peran demokrasi dalam menghadapi pilihan umum dengan latar belakang partai politik yang banyak. Nah, bagaimana? Kita bahas ini tentang politik-politik tadi. Ya, kita harus tahu, memahami, mengerti latar belakang, ya, politik tadi. Nah, yang penting politik dan demokrasi. Apa itu demokrasi? Yaitu kebebasan untuk berpendapat. Nah, bagaimana kebebasan untuk berpendapat itu? Ya, kita hargain juga orang lain. Jadi kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Ada hak, ada kewajiban. Jadi ditinjau dari mahasiswa juga harus bisa memahami di situ. Bagaimana mahasiswa juga dalam berdemo tidak juga mengganggu hak orang lain. Walaupun kita punya hak demokrasi. Nah, dalam berdemokrasi ada namanya nilai-nilai demokrasi. Nah, pelajarilah tentang nilai-nilai demokrasi tadi. Juga dalam hal politik ada nilai-nilai politik. Selanjutnya kita membahas tentang kerukunan. Jadi masuk lagi kepada yang pertama lagi, nomor 7 itu tentang kerukunan. Umat beragama ketika bertemu dengan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda. Bagaimana kita menyikapi atau bersahabat, berteman dengan yang beda agama. Kita tetap tadi inklusivisme, jangan eksklusivisme. Inklusivisme artinya kita menerima kepada orang lain. Bahwa Yesus adalah satu-satu jalan keselamatan, tapi kita juga menghargai iman orang lain, menghargai agama orang lain. Jadi perlu dalam menjalin kerukunan itu kita saling menghargai, menerima kebenaran bahwa kita bukan anak tunggal. Dalam agama juga kemarin kita sudah pelajarin bahwa titik temu agama-agama adalah ketika kita bicara tentang etika, tentang moral, tentang kemanusiaan. Nah, jadi ini yang dibahas tentang kerukunan, ya. Baru kemudian tadi politik sudah, demokrasi, ada nilai-nilai dalam demokrasi, pahami itu nilai-nilai dalam demokrasi supaya tidak kesalahan, ada hak, ada kewajiban. Baru dalam hal hak asasi manusia juga sama, ya. Bagaimana hak asasi manusia itu juga ada nilai-nilai yang dikandung di dalam hak asasi manusia, di mana bahwa hak yang paling dasar, hak hakiki yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Kalau kita pakai lagi dari Alkitabnya bahwa hak asasi manusia adalah yang pertama ada dua dasar. Satu, bahwa hak Allah itu paling utama. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Sehingga kita nggak ada hak kita untuk menghabisi atau menyakitin manusia. Baru kemudian yang kedua adalah manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Yang artinya semua ciptaan Allah itu adalah segambar dan serupa Allah. Jadi kita tidak boleh menyakitin ataupun mengambil, menghilangkan nyawa manusia. Termasuklah itu di dalam 10 hukum Taurat. Itu hukum ke 6 ya, jangan membunuh kan ya. Oke, baru kemudian membahas demokrasi ditinjau dari Alkitab, sudah demokrasi. Nah, Allah sendiri pun berdemokrasi dengan kita ketika kita ambil dasar Alkitabnya, yaitu ketika bangsa Israel minta seorang raja kepada Allah, lalu Allah memberikan seorang raja. Ya, itu yang raja yang pertama adalah Saul, ya. Baru membahas hukum, ketaatan pada hukum dan pemerintah ditinjau dari iman kekristenan. Nah, dari iman kekristenan, kenapa kita harus taat karena hukum? Karena hukum itu penting. Karena hukum itu yang akan mengatur tata cara kehidupan manusia, bagaimana dia bersama dengan orang lain. Hukum merupakan perlindungan, ya, perlindungan bagi semua manusia, termasuk di hak asasi manusia juga, termasuk dalam hukum. Semua orang punya hak hidup.
ya saling menghargai semua bangsa. Kita pergi ke manapun, negara tersebut juga aku harus menghargai, melindungi hukum kita sebagai asasi manusia. Baru hukum itu tunduk. Hukum merupakan sumber dari segala sumber hukum adalah itu Allah sendiri. Makanya kita harus tunduk, taat, patuh kepada hukum. Karena dengan adanya hukum, maka manusia, masyarakat bisa teratur. Ya, hukum bukan berarti supaya manusia jerah, tidak, supaya itu menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Lalu pemerintah, bagaimana kita taat juga dengan pemerintah? Karena pemerintah wakil Allah di muka bumi. Kan pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi juga untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Jadi dari situlah emang Kristenan kita lihat bahwa kita tidak bisa membantah ataupun mengganggu pemerintah atau taat kepada pemerintah, taat juga kepada hukum. Taat kepada pemerintah berarti taat kepada Tuhan. Menolak kepada pemerintah berarti sama saja juga melanggar perintah Allah. Selanjutnya membahas hukum Taurat dan sikap dan perbuatan kita. Nah, sumber dari sumber etika sendiri, etika Kristen adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat juga diberikan kepada manusia supaya kita menyikapi bagaimana kita merespon kehendak Allah dalam diri kita. Allah mengendaki dalam diri kita, baru kita bagaimana merespon kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita. Jadi hukum Taurat juga itu merupakan aturan tata cara bagaimana kita bersikap kepada Allah, bagaimana kita patuh kepada Allah, dan juga bagaimana kita hidup dengan sesama. Karena hukum pertama sampai keempat adalah hukum kepada Allah. Hukum kelima sampai hukum ke-10 adalah kepada sesama manusia. Jadi ini yang perlu dipahami tentang hukum Taurat, ya, hukum Taurat ke-1, kedua, ketiga itu sudah ada materinya. Itu ulang kembali dipelajari supaya nanti ketika UAS itu bisa terlaksana, tetap ada 10 soal. Jadi materi-materinya yang perlu kita pahami itu tadi kerukunan masyarakat, masyarakat multikultur, politik, hukum, dan hukum Taurat. Ini yang harus dipahami, pelajarin, sehingga ini merupakan konsepnya. Di sini nanti tindang argumen-argumennya, karena ada di situ nanti membandingkan, menganalisis, ya, menjelaskan, menguraikan, kan, bagaimana sikap kita, gitu. Termasuk dalam hukum Taurat tadi. Jadi dalam etika Kristen berarti bagaimana respon kita tentang keselamatan itu tadi. Jadi kita baik karena kita merespon kebaikan Tuhan. Ya, jadi etika, apa itu etika kan gitu ya. Lalu bagaimana etika Kristen? Ya, etika Kristen berarti bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Jadi hukum Taurat diberikan supaya kita menyikapi itu tadi. Apa kehendak Allah yang kita harus lakukan dan bagaimana sikap kita terhadap kehendak Allah. Itu saja materi tentang kisi-kisi yang kita bahas saat ini. Itu cukup jelas ya supaya kembali membahas mempelajari tentang uh, soal-soal ujian yang akan kalian kerjakan di UAS Ganjil tahun 2024-2025. Salam, sampai berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua dan diberikan kekuatan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.